Pemirsa Hasanah Islam Metro TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih bersama-sama lagi dan kita masih akan mendengarkan lagi penjelasan dari Profesor Nasaruddin Umar. Di mana tadi kita sudah mendengarkan apa saja yang bisa dimaknai dari peringatan Maulid Nabi dari berbagai perspektif. Seperti yang tadi saya tanyakan Prof, bahwa perspektif budaya, agama, politik itu sudah dijelaskan. Tapi perspektif dari ekonomi mungkin boleh juga sedikit dijelaskan. Karena boleh dibilang ini kurang lebih ada 14 abad kita lamanya jarak dari zamannya Rasul ke zaman kita. Tapi tauladan-tauladan Rasulullah alhamdulillah masih bisa kita jalankan, masih bisa kita tauladani, masih bisa kita aplikasikan ke berbagai bidang di zaman sekarang ini. Bagaimana Prof? Boleh dijelaskan? Iya, luar biasa. Jadi kalau kita melihat perekonomian yang digagas Rasulullah, itu tercengang kita sebagai manusia modern sekarang ini. Pertama ya, karena dia seorang demokrat ya kan, dia seorang suka minta pandangan kepada sahabat-sahabatnya. Dia sadar betul bahwa begitu banyak pengungsi yang nyerbu Madinah pada waktu itu kan. Ada lagi tawanan perang, termasuk tawanan perang Badar yang luar biasa banyaknya itu kan. Daya dukung masyarakat Madinah pada waktu itu yang ekonominya juga pas-pasan. Bagaimana mungkin bisa memberi makan terhadap mulut-mulut para pengungsi dunia Islam yang mengejar Rasulullah. Dan mulut-mulut para pengungsi tawanan perang. Tawanan perang itu harus dikasih makan, gak boleh dibiarkan kelaparan. Maka Rasulullah punya sense of kritik itu. Bagaimana Rasulullah SAW menangani persoalan ini? Dia berpikir secara tenang. Wahai sahabatku, bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Ini beban kita semua ini. Dilepaskan jadi masalah. Ditahan bagaimana memberi makan. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Interupsi Rasulullah kata Umar pemberani. Selesaikan secara adat. Laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak. Interupsi Rasulullah kata Abu Bakar. Saya tidak setuju pendapatnya Umar. Bagaimana kalau ini kita berdayakan, ini bukan manusia sembarangan ini. Ada ahli bikin senjata canggih, ya, ada tukang besi, ada tukang kayu, ada tukang batu, ada tukang semak kulit, ada ahli bahasa, ada ahli kecantikan para ibu itu kan. Nah ada ahli mendidik, berbagai macam disiplin ilmu hadir di sini ini. Saya setuju pendapatnya Abu Bakar kata Rasulullah, dan sekarang siapkan setiap satu kelas 20 orang. Jadi latihan keterampilan itu ramai sekali masjid itu dilakukan. Jadi masjid sebagai pusat keterampilan itu pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah. Nah dalam tempo 3 tahun saja keterampilan masyarakat Madinah itu sudah sangat terampil. Tadinya kan buta keterampilan tuh. Dan yang paling penting juga untuk kita bisa simak, Nabi juga sangat mementingkan penguasaan bahasa asing. Ada kursus bahasa juga di situ itu. Nabi meminta Zaid bin Thabit ahli bahasanya Nabi, juru bicaranya Nabi. Menguasai bahasa Qibti, bahasa Suryani, bahasa Persia, bahasa Romawi, dan bahasa Arab sendiri. Soal ekonomi, ya dia kumpulkan orang yang berbakat ekonomi. Abdurrahman bin Auf, ya itu pokoknya itu tokoh konglomerat pada waktu itu. Utsman bin Affan juga. Ada Baitul Mal. Bagaimana mendayagunakan masjid pernah kita bahas kan. Justru masjid itu sebagai pusat pemberdayaan umat termasuk perekonomian. Banyak sekali. Al-Quran juga menuntun Rasulullah. Jangan sampai itu harta kekayaan itu bergulir hanya di kalangan orang tertentu saja. Maka itu harus dikontrol. Jadi seperti pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kita kan sekarang ini kan. Itu jangan-jangan itu sangat diinspirasi oleh kebijakan Rasulullah. Ya. Tidak boleh ada monopoli dalam perekonomian. Bahkan Rasulullah minta, wahai para umatku, seandainya besok dunia ini pasti kiamat, saya anjurkan kalian tetaplah menanam. Menanam pohon itu sesuatu yang sangat dianjurkan Rasulullah. Hadisnya sangat terkenal tuh. Seandainya besok pasti kiamat, maka tetap hari ini saya anjurkan kalian untuk menanam pohon. Jangan melakukan kebalikannya, membakar lahan, ya,
dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita contoh dari segi perekonomian Nabi dan keterampilan-keterampilan tadi. Dan sekarang ini perbankan syariah, sistem ekonomi syariah sekarang ini juga sudah banyak sekali meniru ayat-ayat, hadis-hadis yang diaktualkan Nabi pada masa hidupnya, seperti riba tidak boleh ada, ya, rentenir nggak boleh ada dan seterusnya. Iya. Baik, sekarang kita akan berikan kesempatan jamaah yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan langsung. Nanti kita akan berikan kesempatan. Baik, kita mulai dari yang laki-laki terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gary Galisma. Saya ingin bertanya, Prof. Kan daripada kita memperingati tokoh-tokoh yang tidak ada hubungannya dengan leluhur negara kita, seperti hari yang ada di bulan Februari, lebih baik kan kita memperingati Maulid Nabi saja kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana versi terbaik untuk memperingati Maulid Nabi untuk kaula muda sekarang? Ini lebih ke anak-anak muda. Ini menarik sekali, Prof. Bagaimana, Prof? Silakan, Prof. Iya, ini kid zaman now. Kid zaman now. Nah, nanti kita juga perlu ada adult zaman now, orang dewasa zaman sekarang. Jadi Februari itu apa ya, event apa? Valentine Days biasa ya. Hari kasih sayang. Kasih sayang. Oke lah, kita tidak usah menyebutkan siapa, tetapi yang penting buat kita sekarang ini adalah memperingati sebuah atau sosok tokoh yang paling tepat untuk bangsa, itu lebih penting. Nah sekarang bukan cuman kita yang mengagumi Nabi Muhammad. Kalau kita mengagumi Nabi karena kita mayoritas Muslim di Indonesia ini kan. Tapi di Eropa dan di mana-mana nama Nabi Muhammad SAW itu dijadikan rujukan. Nah jadi saya pikir bahwa ke depan ini saya kira menjawab pertanyaan Adinda tadi. Lebih baik kita memperingati peringatan Maulid Nabi ketimbang membiarkan generasi kita itu hura-hura memperingati apa gitu ya. Tidak usah mengkontroversikan kalau ada memperingati Maulid Nabi. Kalau menurut hemat saya jauh lebih besar manfaatnya kalau kita memperingati Maulid Nabi ketimbang kita tidak memperingatinya dan membiarkan generasi muda kita itu memperingati orang-orang yang lain. Tokoh-tokoh yang mungkin tidak memberikan kontribusi moral terhadap bangsa ini. Kenapa kita memperingati Nabi? Tidak bisa. Saya ingin mengingatkan kita semua. Mari kita sadar bahwa memperingati Maulid Nabi itu selain insya Allah kita akan lebih dekat dengan Nabi, insya Allah juga akan memperkuat keimanan kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Prof. Tentunya juga kita harus melihat bagaimana mudaratnya apakah lebih banyak gitu ya atau kebaikannya manfaatnya lebih banyak. Kalau ini kan udah jelas manfaatnya lebih banyak ya Prof ya, apalagi untuk generasi muda. Kita nanti akan lanjutkan dan akan masih ada kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya. Jangan khawatir, karena itu pemirsa dan juga jamaah tetaplah bersama kami karena Khasanah Islam Metro TV akan kembali setelah yang berikut ini. Kira-kira sebenarnya bentuk peringatannya sendiri lebih baik kita lakukan kegiatan seperti apa? Mereka tanggal merah atau tidak, bagi kita untuk umat Islam Indonesia memperingati Maulid Nabi itu suatu prestasi